Feeling-feeling gitu kan, mana bisa diukur gitu kan. Nah itu yang bikin orang gagal tuh kalau pakai feeling-feeling. Yang follow rules, yang follow metode itu yang hasilnya baik. Oke. Dan konsisten. Kita setuju kalau orang bilang mesti punya dedikasi dan fokus, kita setuju. Sebenarnya lakukan apapun kita perlu dedikasi Perlu itu ya, dan komitmen fokus ya. dan komitmen. Nah, tetapi kita tidak setuju ketika orang bilang kalau trading itu mesti sepanjang hari depan komputer. Mantengin lilin gitu. Wah, iya kan, jaga lilin ya. Jaga lilin. Istilahnya jaga lilin tuh. Jangan sampai ditiup. Atau padam lah kan, nggak bisa sampai mau ke WC aja nggak sempet gitu ya. Kita nggak perlu seperti itu, kecuali kita memilih untuk itu. Nah, karena ada cara untuk trading saham juga yang kita sebut sebagai trading santai nih, di mana orang cukup 30 menit sampai dedikasikan waktunya tiap hari 30 menit sampai 1 jam. Jadi tetap butuh waktu, tetap butuh fokus, tetap butuh disiplin. Gimana kita lakukannya? Kita kembali pada orang tersebut, dia lebih senggang di pagi hari apa di malam hari nih. Mau 30 menitnya sampai 1 jamnya di pagi hari apa mau di malam hari silakan. Dia bisa lakukan ketika pasar tutup pun bisa gitu. Oh bisa ya? Bukannya kalau pasar tutup dia udah nggak bisa masuk ke market? Bisa kalau dengan automatic order. Saat ini banyak perusahaan sekuritas yang udah nyediain aplikasi, kita bisa pasang automatic order. Saya mau beli nih ketika harga, bahkan sebenarnya kalau di luar itu kewajaran orang pakai automatic order. Kalau kita mau trading di Amerika misalnya, kan waktunya beda nih sama kita, masa mesti begadang tiap hari gitu kan. Nah kita bisa di sana automatic ordernya sangat gampang. Tentu beda-beda nih antara perusahaan sekuritas, tapi saya tahu beberapa punya tuh automatic order. Kita bisa pasang, kalau harganya tembus sekian, saya mau beli nih. Gitu. Nah kalau dia misalnya turun harga sekian saya mau jual, atau misalnya kalau dia sampai harga sekian saya mau jual, bisa automatic order. Jadi ordernya di-execute ketika kita ngerjain yang lain, tahu-tahu pulang kita lihat udah kebeli atau udah kejual gitu. Justru itu membantu kita sebagai automatic order. Ketika kita ngajarin ke teman-teman, justru itu membantu kita. Seringkali orang sebenarnya tantangan terbesar para trader itu adalah psikologi. Betul. Psikologi trading kan. Kita bilang suka sebut FOMO, itu fear of missing out. Fear of missing out. Lihat orang lain beli, saya juga mau beli nih, nggak tahu untung nggak untung, gitu ya. Nah, itu kan psikologi, karena nggak mau ketinggalan. Nah, justru dengan automatic order ini kita sebenarnya nggak peduli orang mau beli atau nggak beli. Ketika saham yang saya pick ini sesuai dengan kriteria yang saya mau, mencapai harga tertentu, automatic order saya akan jalan. Gitu. I follow a system, gitu. Ada metode sistem yang saya ikuti, saya ikut rules, gitu, bukan ikut psikologi. Karena psikologi nggak bisa diukur bro, feeling gitu kan, mana bisa diukur gitu kan. Nah itu yang bikin orang gagal tuh kalau pakai feeling. Itu susah diajarkan. dan juga dari research dari mentor kita juga yang mendata, yang pakai feeling, ya itu ya, yang pakai diskresi di satu saat itu hasilnya tidak bagus. Malah hasilnya nggak maksimal. Yang follow rules, yang follow metode itu yang hasilnya baik. Dan konsisten. Gitu. Kita manusia, kita pasti ada psikologinya, ada saatnya kita khawatir, ada saatnya kita takut, ya kan, ada saatnya kita kalau greedy juga, gitu kan. Tetapi kita mengendalikan itu dengan mengikuti satu metode yang jelas, rules yang jelas. Itu yang kalau episode lalu kan aku share bahwa mentorku di awal sekali dia bilang, if you want to trade, you have to know the rules. Metodenya, rulesnya apa gitu. Itu yang kita ikuti. Kalau kita nggak ada rules, kapan beli, kapan jual, apa yang saya beli, apa yang saya jual, then you will be in a big problem. Berarti nggak boleh terserah ya? Nggak boleh. Ya kan kalau kita nyari makan kan ditanyain terserah, lu mau beli yang mana? Terserah. Pakai feeling, kan? Yang masalah ya? kalau pakai feeling, denger rumors gitu, aduh itu yang masalah. Sebenarnya nggak kita punya ribuan anggota sebenarnya. Kita ngajarin orang investasi dan trading mulai dari ibu-ibu gaptek yang kita bilang Bu, Pak, Google Play Store, dia tanya balik apa itu Google Play Store gitu. Jadi kita ngajarin orang seperti itu untuk invest dan trading gitu, dan bisa sangat simpel sekali metodenya dan sebenarnya juga asal kita punya minat, kita bisa pelajari. Tentu tetap harus punya minat ya. Trading santai ini
punya kelebihan kekurangan. Oke. Nah, kekurangannya dulu deh. Kekurangan dulu ya. Kekurangannya adalah enggak semua saham bisa kita beli. Oh, berarti ada banyak emiten di luar sana nggak bisa kita beli? Dari misalnya 600-an saham yang ada di pasar saham Indonesia, nggak semuanya tuh cocok untuk kita trading santai. Oh, itu satu. Yang episode lalu kita bicara saham gorengan, nah itu nggak cocok untuk trading santai. Oke. Tahu-tahu kita beli, kita pergi kerja, besok udah naik turun harganya 20% ya kan? Udah, kita nggak bisa yang begitu. Dan kita pengen gerakan yang lebih bisa diprediksi daripada gerakan yang sangat bergejolak sekali, volatile sekali, itu tidak cocok buat trading santai. Which is nggak masalah, karena masih ada kesempatan banyak di saham-saham yang gerakannya lebih terduga. Oke. Gitu. Nah, kalau dia terduga, sebenarnya saham itu mengikuti pola kok bro. Ada pola pergerakan harga saham. Yang paling penting satu prinsip sebenarnya, harga saham tidak pernah naik dan turun dengan garis lurus. Benar kan bro? Iya. Kalau lihat grafik kan nggak ada yang namanya garis lurus, toh pasti ini ada naiknya, ada turunnya, ada naiknya. Pasti gitu naik kan. turun lah ya. Nah, ini simpelnya. Tentu kalau mau jelaskan ini perlu yang lebih terperinci. Tapi simpelnya adalah saham itu pasti ada masa dia istirahat. Ada istirahat pendek, ada istirahat yang panjang. Kayak sekolah ya. Iya. Kayak orang kan tidur, kayak sekolah ya. Tidur siang ada sama tidur malam hari gitu. Pendek bawahnya. Nah, seru nih. Kita itu beli ketika dia habis istirahatnya. Ketika dia habis istirahatnya, dia siap untuk naik tuh. Nah, itu saat yang tepat untuk kita beli.